Oke, selamat malam ya. Oke. Ya, silakan Jimmy. Ini kayaknya Jimmy ini muka temanku lah ini. Iya, makasih Kak. Iya. Itu muka temanku tuh yang kau pakai itu kan? Enggak, itu muka sendiri Kak. Ah? Itu muka sendiri. Apa ya? Cetak Iya, Kak. muka temannya Kak Ilya itu. Kau cetak mukanya. Beda-beda. Aku pikir mirip banget soalnya. Oke. Kalau muka saya emang pasaran gitu Kak. Iya, lanjut. Oke Kak. Sebenarnya saya punya pertanyaan, tapi saya punya kesaksian dulu, boleh Kak? Oh ya, boleh silakan. Saya lahir dari keluarga yang cukup broken home. Ya, ibu saya dulu sering selingkuh dan ayah saya itu pemabuk. Nah, sampai saya besar, saya nggak mengenal sama sekali. Saya jauh dari Tuhan Yesus, bahkan ke gereja pun saya nggak pernah. Cuma di umur saya yang ke-20 tahun itu, saya sudah tidak mampu lagi buat menjalani hidup. Kemudian di situ saya minta Tuhan buat saya menangis waktu itu. Saya minta Tuhan buat bagaimana supaya saya bisa melanjutkan hidup saya dan bisa menerima hidup saya. Nah, ternyata Tuhan memproses saya di dalam penjara, Kak. Tuhan memproses saya di dalam penjara. Di dalam penjara itu saya benar-benar didewasakan. Di dalam sana itu saya banyak belajar bagaimana tentang pahitnya kehidupan. Nah, setelah saya keluar dari penjara itu, saya akhirnya sadar ternyata itu semua prosesnya dari Tuhan. Nah, di situ saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah menjadi hamba Tuhan, dan sekarang saya sedang PKL di Kalimantan. Akhirnya saya menyadari bahwa ternyata itu adalah bagian dari mungkin keinginan Tuhan buat saya, dan saya juga berharap ke depan saya bisa lebih belajar lagi bagaimana mengenal Tuhan dan bisa dipakai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Kak, mungkin ini sedikit jauh ya dari kesaksian saya. Kakak kadang kakak menentang ajaran Calvinisme, tapi dari kesaksian saya itu bahwa orang yang sekali selamat, orang yang mengalami Tuhan itu bakalan sulit sekali untuk keluar dari Tuhan. Sementara saya hanya mengimani Kak, saya hanya mengimani ajaran Calvinisme itu karena saya merasakannya sendiri. Karena tanpa Tuhan itu saya nggak bisa kayak gitu, makanya saya mengimani ajaran Calvinisme seperti itu. Nah, bagaimana pandangan kakak di situ? Ya. Tidak masalah, silakan. Kalau Anda berpaham Calvin, ya silakan Anda dengan iman Anda. Tapi yang perlu kita perhatikan begini, aplikasi iman itu bagaimana? Jangan kemudian karena kita berpikir bahwa saya sekali selamat tetap selamat, bebas buat dosa, lakukan dosa terus, kan tetap selamat toh. Nah begitu, itu nggak bisa. Jadi bagaimanapun saya nggak akan pernah sepakat sekali selamat tetap selamat, itu saya nggak akan pernah sepakat itu. Ya, karena itu akan menghasilkan yang pertama arogansi iman. Dia berpikir bahwa wah saya udah pasti selamat, nggak apa-apalah nipu orang, nggak apa-apalah berzina, nggak apa-apalah lakuin ini tetap selamat. Itu nggak pernah ada dalam ajaran Alkitab. Makanya dikatakan kerjakan keselamatanmu. Perbuatan itu adalah bukti keberadaan iman. Makanya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan getar. Artinya keselamatan yang telah kamu terima, buahkanlah itu. Kalau buahmu itu baik, artinya kamu menyatu sebagai ranting dengan pokok anggur yang benar. Tapi kalau buahmu busuk, pokok anggur yang benar tidak mungkin menghasilkan buah yang busuk. Berarti kamu tidak menempel pada pokok anggur yang benar, tapi kamu sebagai ranting menempel pada pokok anggur yang salah. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau kamu memahami, gak mungkin saya bisa kenal Tuhan,
kalau saya itu bukan Tuhan yang pilih saya. Betul, itu betul. Kasih karunia itu diberikan kepada semua orang. Tetapi jangan kemudian paham itu kita gunakan menjadi dasar kita untuk berbuat semena-mena dalam hidup ini. Dengan demikian, apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Apapun yang saya lakukan, enggak begitu. Makanya dalam penginjilan saya nggak mau pakai narasi itu. Gitu Oke, ya. Kak. Ya, Kak. Berarti orang yang mengalami Tuhan ini bisa meninggalkan Tuhan ya, Kak? Bisa, banyak orang yang begitu. Banyak orang, emang Yudas itu emang tidak mengalami Kristus kah? Kenapa dia tinggalin Yesus? Kenapa dia Nikolas, bahkan Mas Elia, Nikolas itu diakon yang dalam kisah para rasul itu kan pernah dikritik oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Padahal dia diakon yang ditabiskan para rasul, akhirnya menjadi bidat dan keluar. Iya. Di yang apa Bapak siapa itu yang di Alexandria Timothy yang menjadi pokok pengajaran Basilides itu? Oh ya, Korintus bukan? Bukan. Nggak lupa. Saya sih. lupa. Ya, dia uskup juga tuh di Alexandria tuh. Emang itu nggak ditabiskan rasul kah? Tapi bukankah mereka mengalami Tuhan? Wah, mengalami. Tapi pengalaman Tuhan yang sejati adalah kesetiaan. Pengalaman Tuhan kalau tidak setia nggak berguna. Tapi kalau mengalami Tuhan dan setia di dalam pengalaman itu artinya apa? Dia berbuah. Karena iman itu merujuk kepada beberapa hal. Yang utama itu adalah setia. Maka kata setialah sampai mati. Karena iman itu kepada kita itu adalah arabon. Arabon itu artinya apa ya? DP. Ya, itu harus kita pegang. Kita komplitkan. Dengan apa? Kesetiaan kita di dalam iman. Dan bukti kesetiaan kita apa? Ya, perbuatan-perbuatan baik itu. Gitu. Jadi jangan disalahartikan. Dengan demikian banyak orang yang salah nanti. Oke, Kak. Iya, tampan saya gini Mas Jimmy. Tampan saya begini. Coba kamu nanti baca Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Itu keselamatan Efesus 1? itu ya Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke. Nanti, saya baca aja ya biar semua juga tahu. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Dia menyinggung keselamatan di sini. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14 penegasannya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Tadi Kak Elia sempat menyinggung kata jaminan. Jadi Roh Kudus juga bagian jaminan kita untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan melalui kuasa Roh Kudus yang memberitakan Kristus, tapi kita belum menerima seluruhnya. Karena itu by process. Seperti yang Kak Elia tadi singgung, bahwa itu kerjakanlah keselamatanmu. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian dari kita untuk memperoleh keselamatan, tapi by process. Gitu ya. Siap. Gitu ya Jimmy ya. Oke.